Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube Lingkaran Terpopuler. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di segmen tokoh populer. Di sini kita akan membahas berbagai pembahasan tentang tokoh-tokoh yang populer saat ini. Namun, untuk video pertama ini kita akan membahas tokoh calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, yakni Pak Anies Rashid Baswedan. Berikut penjelasannya ya. Nama lengkap: Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Beliau lahir pada tahun 1969, tepatnya 7 Mei. Beliau adalah akademisi, aktivis sosial, dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014 sampai 2016 dan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai 2022. Selain itu, beliau merupakan pencetus Indonesia Mengajar, di mana pemerintah akan bekerja sama dengan mahasiswa untuk mengajar di berbagai daerah pelosok, terutama di SD dan daerah-daerah terpencil lainnya. Keluarga: beliau merupakan cucu dari pahlawan nasional. Nama kakeknya adalah Abdurrahman Baswedan. Saya teringat dulu ketika Abdurrahman Baswedan ditugaskan oleh Haji Agus Salim untuk membawa surat diplomat yang berisi tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara Mesir. Orang tua: Bapak Dr. Andus Rashid Baswedan, Ibu Profesor Dr. Aliyah Al-Ghanis, saudara almarhum Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan ini merupakan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Istri: Bu Ferry Farhatida Ganis, SPSI MSc. Anak: Ismail Hakim, Mikail Azizi, Kaisar Hakam, dan Mutiara Anissa. Mbak Mutiara beberapa bulan yang lalu menikah ya. Pak Anies mulai mengenyam bangku pendidikan pada usia 5 tahun. Saat itu, beliau bersekolah di Taman Kanak-Kanak Masjid Syuhada. Menginjak usia 6 tahun, Pak Anies masuk ke SD Laboratori Yogyakarta. Di masa kecilnya, Pak Anies dikenal sebagai seseorang yang sangat aktif dan mudah bergaul, sehingga beliau memiliki banyak teman. Setelah lulus SD, Pak Anies diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Beliau bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah. Beliau mendapat jabatan sebagai humas, atau lebih dikenal dengan seksi kematian, karena ketika ada keluarga besar SMPN 5 Yogyakarta meninggal, beliaulah yang akan mengumumkannya. Lulus dari SMP, Pak Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Beliau tetap aktif berorganisasi, sehingga beliau mendapatkan jabatan sebagai Wakil Ketua OSIS. Beberapa saat kemudian, dilakukanlah kegiatan pelatihan kepemimpinan. Di sana, seluruh ketua OSIS yang ada di Indonesia, berjumlah kurang lebih 300 ketua OSIS datang berkumpul dan memilih siapa yang akan menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Maka terpilihlah Pak Anies Baswedan sebagai ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, beliau mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika Serikat terkait dengan kebudayaan. Jadi, tuduhan yang bilang Pak Anies itu intoleransi itu sudah terpatahkan dari sejak beliau SMA. Karena ketika beliau di Amerika, beliau tinggal dengan non-muslim. Sekembalinya beliau ke Yogyakarta,
Pak Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Ia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia, cabang Yogyakarta, dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Setelah lulus dari SMA 2 Yogyakarta, beliau melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Gadjah Mada. Pak Anies diterima di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. Beliau tetap yang namanya berorganisasi, malah semakin mengepakkan sayapnya. Beliau menjadi salah satu majelis penyelamat organisasi HMI di UGM. HMI ini himpunan mahasiswa Islam. Namun ya terbelah menjadi dua ya sekarang. Oke, kita balik ke topik. Di fakultasnya, Pak Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau terpilih menjadi Ketua Senat Universitas pada Kongres tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Pak Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa BEM sebagai lembaga eksekutif, memosisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Nah, UGM ini yang menginisiasi perubahan nama ini sehingga diikuti oleh hampir seluruh kampus yang ada di Indonesia. Pada masa kepemimpinannya menjadi Ketua BEM, beliau sangat bergerak itu sistematis, selalu meriset ketika melakukan demonstrasi, bukan seperti sekarang hanya ikut-ikutan saja, nggak tahu apa yang dibahas. Beliau dulu mengekspos kasus BPPC yang menyangkut anak dari Pak Soeharto. Bayangkan betapa beraninya Pak Anies Baswedan. Oke, kita lanjut lagi. Pada tahun 1993, Pak Anies lagi dan lagi mendapatkan beasiswa, kali ini dari JAL Foundation yang berasal dari Tokyo. Kenapa beliau mendapatkan beasiswa? Karena beliau memenangkan sebuah lomba yang bertemakan lingkungan. Riwayat karir pendidikan: SD Laboratory Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta, SMA South Millwood Senior High School, dan SMA Negeri 2 Yogyakarta. S1 Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, S2 University of Maryland, S3 University Illinois. Keren ya. Karir: redaktur dan pembawa acara Tanah Merdeka, program TVRI Yogyakarta periode 1989 sampai 1991. Program koordinator di Center of Student and Community Development periode 1993 sampai 1994. Peneliti dan koordinator proyek di pusat antar universitas. Peneliti pada The Office of Research, Evaluation and Policy Study, Northern Illinois University 2000-2004. Bahasa Inggris aja ini ya. Bentar dulu. Ya ini teman-teman baca ya, saya bacain yang bahasa Indonesia aja. Rektor Universitas Paramadina, pendiri dan ketua Gerakan Indonesia Mengajar, presenter program Shift for Nation Metro TV, presenter Young Global Leaders Summit Tanzania Afrika, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2016, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Oke, kita ke penghargaan. Sangat banyak penghargaan beliau, tapi saya taruh hanya beberapa aja ya. Yang pertama, AVS Intercultural Program. Yang kedua, JAL Scholarship. Yang ketiga, Fulbright Scholarship. Yang keempat, ASEAN Student Awards Program.
Yang kelima, baca sendiri. Yang keenam, Indonesian Cultural Foundation Scholarship. Yang ketujuh, baca sendiri juga ya. Yang kedelapan juga baca sendiri. Jadi sangat keren tokoh nasional ini. Beliau mendapatkan penghargaan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ini patut dibanggakan menjadi calon presiden NKRI. Coba kita buang sedikit egoisme dalam diri, karena kita harus bangga dengan tokoh-tokoh nasional yang akan melanjutkan bahtera pelayaran Indonesia ini. Jika komandannya tidak bisa apa-apa, maka kita semua akan binasa. Jadi silahkan kita berpandangan secara objektif, bukan subjektif. Prestasi-prestasi beliau yang kami sebutkan di atas bukan termasuk prestasi yang beliau raih ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terhitung yang Mimin tahu, prestasi beliau ketika menjabat menjadi gubernur kurang lebih 35, baik prestasi secara nasional maupun secara internasional. Namun di video ini kita tidak membahas secara merinci atau tidak membahas sama sekali tentang prestasi itu, karena nanti ada video khusus untuk membahas prestasi-prestasi calon presiden NKRI. Jadi terkhususnya Pak Anies, mengapa beliau sangat ditakuti banyak orang, mengapa beliau disebut pemotong kepala 9 naga, nanti kita bahas, oke ya. Namun ya bukan Pak Anies saja kita bahas, kita akan bahas Pak Ganjar, kita akan bahas Tuan Putri, Puan Maharani, Pak Jenderal Prabowo Subianto, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu video kita pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.